Jadi sensasi-sensasi apapun udah sadari saja, itu proses pembersihan. Bahkan terkadang setelah proses pembersihan ini bisa sakit kok. Setelah proses pembersihan bisa demam, bisa pilek, bisa panas, bisa diare dan sebagainya. Itulah prosesnya begitu, jadi nggak usah kaget. Dari sakitnya itu kan bertumbuh. Setelah sakit bertumbuh. Makanya ada kata-katanya sakit adalah mengurangi dosa, sakit adalah menaikkan derajat gitu. Masih sebelumnya sangat luar biasa saya mengingat masa lalu. Saya sangat terharu, menangis. Setelah itu dan di setiap meditasi itu saya selalu bergerak, itu badan saya gitu, tangan, sebegitu banyak energi negatifkah atau bagaimana ya Mas Isya? Mohon maaf. Iya, yang baru-baru kalau AMD, wiridan dan sebagainya itu memang masih ada gerakan-gerakan karena energi ilahi itu mengalir. Energi itu mengalir dan di situ akan membersihkan endapan-endapan, hambatan-hambatan energi dalam diri kita. Sehingga ada gerakan yang goyang-goyang atau kayak gini dan sebagainya. Itu untuk awal-awalan saja. Nanti kesananya ke depannya kita akan tenang. Itu sangat wajar bagi para pemula atau yang baru-baru mungkin melakukan hal seperti ini, pembersihan dan sebagainya, itu masih wajar. Tapi nanti di saat satu minggu lah umpama, mungkin satu minggu pertama itu masih gerak-gerak, itu wajar. Tapi lama-lama kita akan tenang. Karena gerakan-gerakan itu adalah energi ilahi yang mengalir ke seluruh bagian tubuh kita. Lah yang kotor itu bagian mana, nanti yang kotor itu akan digerakkan. Seperti itulah, seperti orang olahraga lah itu. Pemanasan, biar urat-uratnya kendor, biar urat-uratnya itu beradaptasi gitu. Wajar, Bu. Iya. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Mas Is penjelasannya. Kembali kasih. Tapi nikmat gitu. Nanti ketika sekarang kan awal-awalan masih gerak-gerak, nanti kita akan menyaksikan gerakan itu. Jadi dalam diri kita seolah-olah ada rasa mau gerak. Kalau kita ikuti, kita akan bergerak. Tapi nanti kita akan menjadi pengamat dari gerak tersebut, sehingga kita MD-nya adalah ketenangan. Mas tadi ya, waktu Mas Is bilang alirkan ke dalam tubuh, kok sendi-sendi saya pada gerak gitu, tapi nggak gerak, cuman pada gimana ya, persendian semuanya gitu. Kenapa ya? Ya karena energi ilahi itu mengalir. Oh gitu ya. Mengalir ke seluruh bagian tubuh kita lah. Mengalirnya itu sesuai dengan diri masing-masing. Dalam diri itu yang bermasalah di mana lah, di situ akan teraliri gitu loh. Jadi nikmati saja sensasi apapun, ya sadari saja itu adalah proses aliran ilahi yang sedang mengalir ke bagian tersebut. Tapi memang kalau kita mungkin hanya mempraktekkan sendiri terus di situ kita masih bingung, itu menjadi kebingungan yang luar biasa loh. Kalau umpama kita praktek sendiri dan belum tahu, kita akan kebingungan luar biasa. Nanti jangan-jangan ini ketempelan apa ya, jangan kangkung, jangan gandul, jangan nongkol lah. Enggak cuma merasakan aja, cuman gitu pada sendi, tiap lekuk itu ada gitu. Iya, makanya beda-beda. Yang seperti ibu ini tiap sendi, yang satu gerak-gerak, yang satu mungkin geleng-geleng, yang satu mungkin mules, yang satu mungkin mual, ya ada. Bahkan MD seperti ini ada kok yang sebelum MD itu sedia tas kresek. Iya. Kalau saya teringatnya pilus, mengalir deras. Oh iya. Kenapa Mas? Ya sama. Karena pembakaran dosa, pembakaran apa? Gitu. Iya, jadi aliran energi ilahi itu nanti ada yang panas, ada yang sejuk, ada yang dingin. Jadi sesuai dengan pribadi masing-masing. Kalau panas di situ kan sedang dibakar. Jadi api ilahi sedang membakar ego kan panas. Endapan-endapan itu kan panas, lah itu sedang dibakar.
dileburkan, dibersihkan. Cuman tadi aku bilang Mas tetap sama Dede, tapi ya saya tetap fokuskan ikut MD gitu. Tapi dia kan ya punya ada kecil gitu. Iya, terus gak apa-apa. Yang lagi ikut MD sambil ngomong apa sambil dagang dan apa sebagainya, nggak masalah. Yang penting energinya itu teralirkan. Yang ngantuk ya ada, yang tidur ya mungkin ada. Kelolosan sih. Kalau ketebahan pasti langsung tidur nih Mas. Nah, iya. Kalau positif ketebahan, alhamdulillah ringan gitu. Ya nggak masalah. Jadi tidur kita itu tidur teraliri kok. Sehingga mungkin nih ikut Zoom kayak gini, meditasi bareng, baru mulai udah tidur. Besok bangun pagi enak kok. Rasanya itu apa ya, fit gitu loh. Karena energinya yang mengalir. Biarpun kita tidur tapi kan kita itu masih menyerap energi gitu. Makanya zaman dulu orang tua mengatakan apa, anak kecil dibawa ke musola, dibawa ke pengajian, dibawa ke masjid, ke tempat-tempat ibadah biarpun tidur. Karena agar sang raganya ini, jiwanya ini akan menyerap radiasi-radiasi energi dari tempat-tempat tersebut. Seperti orang mengaji, orang wiridan, itu kan biasanya anak kecil itu dibawa kan. Ya anak kecil tersebut akan terradiasi energi wiridan tersebut. Biarpun orangnya tidur, bocahnya tidur. Pernah nggak membawa ke pengajian atau ke wiridan, ke apa gitu, anaknya tidur? Tapi biarpun anak itu tidur, anak itu sedang mendownload energi keindahan dari wiridan, dari pengajian atau apa. Itu. Jadi sensasi-sensasi apapun udah sadari saja, itu proses pembersihan. Bahkan terkadang setelah proses pembersihan ini bisa sakit kok. Setelah proses pembersihan bisa demam, bisa pilek, bisa panas, bisa diare dan sebagainya. Itulah prosesnya begitu, jadi nggak usah kaget. Dari sakitnya itu kan bertumbuh. Setelah sakit bertumbuh. Makanya ada kata-katanya sakit adalah mengurangi dosa, sakit adalah menaikkan derajat gitu. Nikmati saja. Oh ya Mas Is, setelah sering puasa 3 hari yang 2 jam tuh kok kayak perut itu gimana ya, kayak makin sakit, apakah itu pembersihan apa ya Pak? Iya Bu, adaptasi dan pembersihan. Jadi diare dan sebagainya udah biasa Bu. Tapi tinggal di situ apakah kita mau melanjutkan atau menyerah. Kadang-kadang menyerah. Alhamdulillah masih terus sih, seminggu sekali gitu. Justru Cuma kadang efeknya kayak apa ya, keliyeng apa ya, kayak apa, iya, mungkin vertigo atau apa, nggak parah sih, cuma nggak nyaman aja gitu. karena itu Kadang seperti itu. sedang terjadi apa ya, adaptasi. Biasanya contoh perut kita biasanya jam segini itu dapat transferan makanan mama dalam perut. Di tubuh kita kan ada sistem jam sekian biasanya terdapat transferan gitu, transferan makanan. Lah kok jam sekian enggak? Makanya ini protes ibaratnya, protes demo ibaratnya. Lah awal-awalnya, nanti kalau sudah melakukan secara rutin dan sebagainya, alam bawah sadar kita paham, sistem tubuh kita akan memahami. Makanya sebelum berpuasa kita nyatakan kepada badan kita, wahai perut, saya mau puasa. Kerjasamanya ya gitu. Namun tiba-tiba nggak ada nggak ada namanya diskusi dengan tubuh kita, tiba-tiba dirubah. Ya sini ya demo, turunkan makanan sekarang juga, turunkan makanan sekarang juga gitu. Karena di sininya nggak diajak diskusi. Coba ajak diskusi dulu. Hari ini saya mau puasa ya, wahai perut. Gitu. Maka perut nanti akan paham. Oh ya, hari ini berarti saya nggak mendapatkan transferan makanan, maka saya akan menyerap atau merubah energi-energi yang lain, lemak atau energi
sel-sel yang rusak itu akan dibikin energi gitu loh. Jadi sebelum berpuasa kita nyatakan ke badan kita, atau mungkin ada rasa nih kerucuk-kerucuk atau gimana, kita elus perut kita, mari ya kerjasamanya untuk berpuasa. Sehingga ketika ada seperti itu, sang sistem ini akan merubah jalurnya mencari energi lain selain dari makanan yang kita makan gitu. Kalau misalnya sebulan itu 4 kali puasa 72 jam itu apakah masuk over apa gimana Mas Is? Ya enggak Bu, justru malah bagus banget itu Bu, beneran. Setiap minggu sekali berarti kan ini, setiap minggu 3 hari, setiap minggu 3 hari, bagus banget malah Bu, jos. Itu contohnya sudah ada itu contohnya tuh. Contohnya tuh gimana? Saya pernah melakukan itu kok, ada yang katanya tidak memikirkan raga gitu. Lah, namanya penilaian Bu. Jadi kita harus kokoh, kalau iya enggak gitu loh. Namanya penilaian, orang bener ya dinilai begini, orang salah ya dinilai begini gitu. Berarti nggak apa-apa sampai 72 jam itu berarti berapa hari Mas Is? 3 hari. Nggak makan. Nggak minum. Hari ini lagi puasa lagi, hari yang malam ketiganya Mas Is. Mohon restunya. Kalau dalam Al-Quran itu malah disebutkan puasa 2 bulan berturut-turut, yang bayar kifarah, Iya. membayar hutang itu malah 2 bulan loh. Nah, kalau umpama dikatakan 3 hari saja katanya nggak memperdulikan raga, nah di Al-Quran ada perintah untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Ini kalau pembayaran hutang, apa bahasanya, kafarot apa kifarat atau kafaroh apa itu. Iya, kiparat, itu kiparat. Nah iya, itu malah 2 bulan. Lah, berarti kan kalau kita hanya sebatas berarti nggak mementingkan raga selama 2 bulan loh. Terus ada lagi yang puasa tahun-tahunan, itu puasa apa itu namanya? Itu kalau saya di pengajian untuk diulang itu, kalau yang 2 bulan berturut-turut itu kalau kita berhubungan selagi berpuasa itu bayar kafarat yang itu, benar nggak Mas? Itu dengannya saya seperti itu loh. Ya intinya adalah kesalahannya ekstrim gitu aja. Oh gitu, nggak harus itu aja gitu. Ya enggak, semuanya yang hubungannya dengan sesuatu yang ekstrim. Oh iya. Makanya di sini ini masih gampang, masih yang 3 hari doang, enggak 2 bulan berturut-turut. Lewat 3 hari aja masih banyak yang apalagi suruh 2 bulan, waduh. Makanya Benar Mas. yang 3 malam ya itu Mas menjalankan puasa. lah, dengan berpuasa itu akan mendandani sistem tubuh kita. Jadi sel-sel rusak, sel-sel yang bibit-bibit penyakit itu akan dimakan, akan diganti, dirubah untuk menjadi sumber energi, sehingga yang tadinya penyakit itu justru malah sembuh. Makanya orang tua, yang namanya orang tua umumnya loh ya, yang namanya orang tua, kalau saya perhatikan biasanya apa kata-katanya? Iya, jadi nggak doyan makan, sekarang makannya jadi jarang, sehari 1 kali, mama gitu kan. Pernah nggak dengar seperti itu? Itu sudah sistem tubuh kita, sistem semesta. Semakin tua kita harus semakin sering bertirakat. Tapi karena kita tidak memahami, padahal di umur udah tua, udah 60, 70, 80 kan, nafsu makannya berkurang. Itu perintah agar kita sering berpuasa. Tapi karena nggak sadar, beli suplemen agar nafsu makan kembali. Padahal di saat kita sedang tidak nafsu makan, itu perintah tubuh kita agar kita berpuasa. Tapi kebalikannya, kalau kita lagi nggak doyan makan, umpama lagi nggak nafsu makan, justru kita beli suplemen agar nafsu makan kembali. Padahal kita disuruh untuk berpuasa. Orang tua itu ya kalau makan udah susah, tidur udah jarang, tengah malam sering bangun. Ini yang udah tua-tua ini, Iya yang udah betul, tua. benar makan
bang udah. Iya, jadi tanyanya yang udah tua-tua. Tapi saya yang 72 jam itu kan nggak seperti puasa biasa. Puasa biasa kalau habis sahur sudah mikirin mau buka apa kan. Yang 72 itu nggak berkutik, diam, nggak ada yang pengen gitu dah. Ya iyalah, wah 72 jam itu sangat-sangat melemahkan nafsu. Pikiran kita bahkan untuk berpikir susah. Nggak pikirin apa-apa gitu ya. Iya. Sampai bukanya itu saya cuman makan buah aja, nggak nafsu lagi makan nasi. Sampai 2-3 hari saya baru makan nasi. Iya, apalagi nih yang udah tua-tua, ayo rajin tirakat. Karena apa? Orang tua rajin tirakat ini kan ada tali eteri kepada anak keturunan. Di saat yang tua mau tirakat, energi dari tirakat ini akan mengalir kepada anak keturunan. Orang zaman dahulu anaknya banyak tapi orang tuanya rajin tirakat, sehingga anak-anaknya zaman dulu, orang-orang zaman dulu itu menjadi orang semua. Lah orang sekarang anaknya cuma 2, yang tua nggak mau tirakat, sehingga energi dari tirakat ini nggak mengalir. Anak sambat ini bukannya ditirakati, dipikiri gimana caranya, langsung aja caranya, bertirakatlah agar energi ini mengalir ke lewat eterik. Karena tali eterik ini kan ikatan batin, sehingga yang tua yang berpuasa energinya mengalir kepada anak keturunannya, kepada anaknya, kepada cucunya. Dilala nanti anaknya lagi punya masalah, dilala mendapatkan pertolongan. Nanti dilala lagi apa, ini mendapatkan ini. Padahal ini adalah tali eterik, energi yang mengalir di orang yang tirakat ini.